Ya, upaya memutus rantai penularan virus corona dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar hari kedua di Garut, Jawa Barat masih belum optimal. Tidak sedikit warga yang masih melakukan pelanggaran aturan PSBB, seperti warga lokal hingga pemudik yang nekat menerobos checkpoint petugas. Bahkan terdapat sekelompok pemudik yang menggunakan travel gelap dengan bayaran di atas harga normal agar bisa lolos dari pihak keamanan. Diketahui wilayah Garut hanya memberlakukan PSBB secara parsial atau di beberapa titik saja, yaitu 14 kecamatan dengan prioritas kawasan perkotaan dan perbatasan kota untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan untuk mengetahui jalannya penerapan PSBB di wilayah Garut, Jawa Barat, kita langsung terhubung dengan Bupati Garut, ada Bapak Rudi Gunawan. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, memasuki hari kedua saat ini sudah ada evaluasi apa saja, Pak? Mungkin yang dilihat dari kemarin penerapan hari pertama sampai dengan hari ini, Pak. Ya, kita terus melakukan evaluasi dan kami masih melihat di hari kedua ini memang secara signifikan ada penurunan terhadap lalu lintas, terutama di perkotaan, tapi memang belum yang kita harapkan karena beberapa toko non sembako ini masih buka. Nah, tentu kami ini akan melakukan evaluasi hari ini untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk membatasi pergerakan orang, terutama di daerah perkotaan dan perbatasan. Di daerah perbatasan dari luar kota menuju Garut, kita membuat checkpoint yang dijaga 24 jam. Nah, kami juga masih menemukan adanya yang mudik dari Jakarta ke Bandung yang lolos sudah di Garut. Nah, kita lakukan pemeriksaan secara intensif dan kami wajibkan tetap melakukan isolasi. Dan kami melakukan koordinasi sampai di tingkat kecamatan dan desa. Untuk kami kan tidak mungkin melakukan langkah dia orang dari Jakarta, dia sudah lolos di Jakarta menuju ke Garut, di Garutnya dipulangkan lagi ke Jakarta, dan mereka ini anak istrinya ada di Garut. Tapi kita mengambil langkah-langkah humanis, dan tentu ini merupakan sesuatu yang kita lakukan, asal yang bersangkutan disiplin di rumahnya, dan kita kasih sembako senilai Rp700.000 atau Rp50.000 per hari. Bagi mereka yang niatkan ODP, yang saat ini jumlah ODP di Garut sudah mencapai hampir 3.000 orang. Iya, Pak. Tapi untuk kasus yang ditemukannya ini ada mobil travel gelap begitu yang membayar lebih mahal dari harga biasanya supaya bisa lolos checkpoint tertentu. Nah, ini seperti apa kemudian tindakan yang dilakukan, Pak, di Garut sendiri, Pak? Ya, kami sendiri memeriksa mereka itu dalam kondisi kenapa dia bisa lolos gitu dari daerah Jakarta sampai ke Garut. Nah, kita pertimbangkan dari sisi kemanusiaan. Kita lakukan wawancara atau interogasi ya, status dia di Garut itu mau kemana dan apa hubungannya dengan Kabupaten Garut. Kalau yang bersangkutan ternyata adalah ayahnya atau ibunya atau istrinya atau anaknya di Garut, nah kita lakukan pemeriksaan secara intensif. Memang kami menemukan beberapa hal yang modus baru, yaitu mobil-mobil pribadi digunakan sebagai travel. Nah, ini juga merupakan bagian yang harus kita awasi. Tetapi yang penting kami meyakini bahwa mereka itu dalam keadaan sehat. Dan tentu kita tidak mungkin memulangkan. Kalau memang mereka sakit, kita langsung bawa ke rumah sakit Dr. Slamet. Iya. Pak Rudi, dengan tadi ada beberapa kendala seperti masih banyaknya mobil pribadi untuk jadi travel, kemudian masih ramainya pusat pertokoan dan juga perkotaan penjualan non-sembako. Nah, lantas mengapa sebetulnya Garut ini mengambil jalan untuk menerapkan PSBB secara parsial, tapi tidak menyeluruh, Pak? Begini, Bu, sebenarnya di Garut, kondisi pelaksanaan seperti PSBB sekarang ini sudah berlangsung 1,5 bulan lalu. Dan ini kita berhasil. Kita sekarang yang positif atau yang confirm itu hanya 11. Itu pun dari luar kota. Nah, kami melakukan yang parsial ini karena di Garut itu ada beberapa wilayah yang putih. Garut ini luas sekali, 5 kali DKI Jakarta.
42 kecamatan, 421 desa, dan 21 kelurahan. Kami ini mempunyai checkpoint mandiri di desa-desa. Checkpoint kami lebih daripada 600 checkpoint yang dikelola secara mandiri dan dilakukan beberapa checkpoint oleh TNI Polri dan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan. Nah, kami sebenarnya sekarang ini sudah menurun. Jadi kami kawan-kawan di kepolisian, TNI, dan Dinas Kesehatan ini sudah berhasil melakukan langkah-langkah. Misalnya sekarang perkotaan sudah mulai menurun ke aktivitas warganya, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Rudi Gunawan, Bupati Garut sudah bergabung dan memberikan informasi kepada TV One. Kita harapkan semoga ini sama-sama dapat menurunkan jumlah kasus positif COVID-19 di Garut, Jawa Barat.